bisa api. Syutingnya apa ya? Keren ya? Proyektornya Rene, nanti baca ya. Bacanya kok apa? Bukunya Rene. Ya mana ada ma innaka antadzulal fadla khairan lak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita ke pembelajaran, kita absen dulu ya. Baik Pak. Ya. Ilham, Hadir. ya. Wahid, Hadir Pak. oke. Terakhir, Latif, Hadir. ya. Doni kemana ya? Sakit. Tipes, Pak. Oh, tipes. Ya, semoga cepat sembuh ya. Amin. Nah, di sini pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sedekah. Apa anak-anak? Sedekah. Nah, sebelum kita ke pembahasan, tujuan pembelajaran kita dalam sedekah, kita akan mengetahui apa itu pengertian sedekah dan menyebutkan dalil apa saja tentang sedekah, dan kita akan mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mari kita langsung saja ke pokok pembahasan kita, yaitu apa tadi? Sedekah. Ya, yang pertama, pengertiannya terlebih dahulu. Di sini ada yang tahu pengertian sedekah? Ada yang tahu? Belum Pak. Oh, belum ya. Nah, saya kasih tahu dulu pengertian sedekah dalam bahasa Arab. Kata sedekah semakna dengan sodakoh, yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang bertujuan untuk mencari ridha Allah dan pahala semata. Nah, sedekah tersebut menurut oleh para fuqaha atau ahli fikih disebut sodakoh at-tatawu, sedekah secara spontan dan sukarela. Nah, sedangkan dalam Al-Quran sedekah bisa diartikan sedekah wajib manakala kata itu disebut secara mandiri dan tidak digandengkan dengan kata zakat. Nah, itu pengertian dari sedekah. Nah, adapun dalil dari Al-Quran dan hadis. Nah, ini ada Quran surat An-Nisa. Ya, monggo dibacakan Mas Wahid. Ayat 114 ya. Mau buka Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Artinya dibacakan Mas Ilham. Artinya yaitu tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberi kepadanya pahala yang besar. Nah, itu tadi arti dari Quran surat An-Nisa ayat 114. Nah, kemudian ada hadis juga, hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, Mas Latif dibacakan hadisnya. Ya, hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya bani Adam innaka antadzulal fadla khairun laka wa antum sikahu syarrun laka wa la tulamu ala kafafin wa bada'u biman ta'unu wal yadul mulya khairun minal yadis sufla. Ya, kemudian artinya Mas Ilham lagi. Artinya itu, wahai anak Adam, sesungguhnya ketika engkau menginfakkan kelebihan harta itu lebih baik bagimu dan menahannya adalah buruk bagimu.
engkau tidak dicela atas kecukupan. Mulailah dari orang yang engkau tanggung. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Muslim. Nah, itu tadi salah satu dalil tentang sedekah. Nah, adapun contoh perilaku sedekah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menyegerakan sedekah dalam kondisi masih sehat atau jaya. Nah, hal ini diutamakan karena apa? Bersedekah di masa sehat, jaya, dan banyak harta juga mampu menjauhkan diri kita dari sifat cinta harta serta berat memberi harta kepada sesama yang membutuhkan. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, sedekah berikutnya yang harus dilakukan adalah sedekah sesuai dengan kemampuan diri. Nah, sedekah sesuai kemampuan itu memaksimalkan. Sedekah sesuai kemampuan maksimal bukan berarti kamu harus mengeluarkan semua harta yang dimiliki. Mengingat hal utama yang harus dipenuhi saat bersedekah adalah tidak memiliki hutang dan sudah menafkahi keluarga jika sudah berkeluarga. Hal ini karena nilai dari sedekah itu sendiri tidak diukur sedikit atau banyaknya harta yang dikeluarkan. Yang ketiga tadi, menafkahi keluarga merupakan salah satu contoh sedekah. Itu adalah beberapa contoh perilaku sedekah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian manfaat dari kita mempelajari sedekah. Nah, dengan sedekah tidak akan mengurangi kekayaan kita. Nah, kalau kita bersedekah di jalan Allah, seolah akan melipat gandakan sedekah itu. Yang kedua, sedekah adalah investasi yang paling baik. Nah, sebaik-baik investasi adalah kita dengan sedekah. Karena dengan kita bersedekah tadi, pahala kita akan dilipat gandakan untuk bekal kita di akhirat. Nah, kemudian sedekah meringankan kesulitan. Misalkan contoh tadi, saya kekurangan uang ketika mau beli HP, terus Ilham langsung meminjami uang. Nah, itu adalah salah satu meringankan kesulitan orang lain. Insya Allah juga akan meringankan kesulitan orang yang memberikan kemudahan bagi orang lain. Dan yang terakhir, sedekah bisa menebus dosa. Dari kita berbuat baik bisa meringankan kesulitan orang lain, insya Allah akan menebus dosa kita atau menghapus dosa kita. Nah, itu dari pembelajaran kita tentang sedekah. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan Wahid. Apabila kita mendapatkan uang dari cara yang tidak halal, kemudian uang tersebut saya sedekahkan. Nah, Misalnya untuk sedekah masjid, Pak. oh, Apakah apa yang saya lakukan boleh atau enggak, Pak? nah, Terima kasih. nah, itu kalau ini ada hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau dari Rasulullah SAW bersabda, seseorang hamba memperoleh harta haram lalu menginfakkannya seolah-olah diberkahi dan menyedekahkannya, semua hartanya seolah-olah diterima, melainkan usahanya itu makin mendorongnya masuk neraka. Sesungguhnya Allah tidak akan menghapuskan keburukan dengan keburukan, akan tetapi menghapuskan keburukan dengan kebaikan. Sesungguhnya kenistaan tidak akan menghapus kenistaan. Nah, dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwasannya kalau kita melakukan keburukan itu tidak bisa menjadi kebaikan. Nah, seperti itu. Kalau kita mendapatkan dengan cara yang tidak baik, kalau tidak halal, maka kita akan menginfakkannya itu juga tidak akan diterima. Nah, kemudian Bapak juga akan bertanya nih, apakah kita bisa bersedekah tanpa mengeluarkan uang? Ya, apa enggak? Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Salah satunya, contohnya apa? Menyingkirkan apa itu? Gangguan Kerikil di jalan. atau gangguan lah di jalan. Oh, ya. Pinter banget Mas Latif nih, dapat poin plus nih. Alhamdulillah. Ya, mungkin itu tadi dari pembelajaran kita tentang sedekah. Nah, kesimpulannya sedekah
itu berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang bertujuan untuk mencari ridha Allah. Manfaatnya apa? Hidup terasa damai dan bahagia karena dapat membantu orang lain yang sedang dalam kesulitan, kemudian dengan sedekah tidak mengurangi kekayaan dan menjadi investasi yang paling baik untuk di akhirat dan meringankan kesulitan orang lain dan bisa menebus dosa kita. Nah, semoga dari pembelajaran kita dapat mengamalkan sedekah itu dalam keadaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah terus mungkin cukup belum? Cukup ya enggak? Mungkin itu saja pertemuan pada kali ini. Jika ada salahnya, jika nanti ada yang masih kurang bisa ditanyakan ya buat belakang ya. Dah mungkin itu saja. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah terlebih dahulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.